Oke, halo teman-teman sekalian. Jadi kali ini kita akan menghubungkan beberapa router melalui modul 1 yang diberikan oleh Pak Sony. Jadi langsung aja kita pada challenge yang pertama, kita akan memberi router 1 di tengah di sini. Kita aktifkan dulu, kita pasang dulu. Kita tambahkan portnya melalui GLCT. Kita matikan dulu, pasang, nyalain. Kita tunggu ini booting di sini. Ada gambar pagar-pagar. Ini kalau pagar yang berhenti artinya bootingnya selesai. Nah, selesai. Kita aktifkan dulu. Oke. Lalu kita konekkan ke sini. Masuk. Masuk. Oke. Kita cek di sini, ini di 00, ini di 01, oke. Baik, kita harus buat dulu jaringan yang menghubungkan router 1 dan router 0. Jadi anggap aja kita buat jaringan 3. 8, 3.1, 4, 192, 8, 3.2. Kita close dulu Grammarly. Oke. Kita taruh sini. Kita aktifkan dulu atau kita beri dulu namanya di gig 01 yang sini. Configuration. Oke. Lalu kita pasang juga di sini di gig 000 tadi. 2. Oke, kita make sure ya. Lalu kita harus menjembatani juga antara router 0 sama router 2. Kita nggak bisa ngasih satu jaringan yang sama. Misalnya ini saya kasih di gig 00-nya, saya kasih jaringan 3 juga, itu nggak bisa. Jadi kita harus pakai yang berbeda. Karena itu kita pakai 4. Untuk jaringan yang menghubungkan router 0 sama router 2. Kita kasih nama dulu. 4.2. Lalu yang ini berarti 4.1 aja. 4. Oke, seperti ini. Ini belum dikasih ya. Berarti ini tadi, sorry. Di sini. 4.1. Oke. Sudah. Lalu agar pesan-pesannya dapat berjalan, jadi kita udah konekin setiap portnya. Kita harus kasih mereka petunjuk kemana mereka harus jalan. Jadi karena di PC yang sebelah kiri itu jaringannya 1 dan sebelah kanan itu 0, kita harus memberi tunjuk untuk jalan dari kiri ke kanan, berarti dari 1 ke 2. Nah, lewat sini. Berarti yang router 1 kalau mau ke 2 harus lewat di port sebelah kirinya router 0, yaitu 192.168.32. Titik 168.3.2. Add. Oke.
lalu statik 192, 168, 2.0, 255, 255, typo, 255, 255, 2550. Terus kita lihat jalan selanjutnya 4.1. 192, 168, 4.1. Add. Oke, sudah. Kita back dulu. Nah, lalu pasti ini kan akan berjalan. Mereka udah tahu jalannya ke sini, lalu ke sini. Pasti pesannya tuh harus di-reply atau dibalas. Untuk dibalas kita perlu jalan kembali. Nah, jalan kembali yang mulai dari sini. Berarti dari port paling kanan yang paling ujung kita harus kasih tahu jalan kembali untuk ke PC-PC yang masuk ke dalam ranah jaringan nomor 1. Nah, berarti jalannya lewat sini, dari 4.1 ke 4.2. Add. Oke, sudah. Add. Ini pun sebaliknya, ini pun juga. Berarti yang di sini kita kasih 2 info. Arah kembali, arah pulang. Jangan lupa pulang. 255, 255, 255, 0. Berarti arah pulangnya ke 192, 168, 3.1. Yang sini. Ya. Add. Sudah. Berarti kan tadi yang kita udah kasih tahu yang router 2 harus lewat 4.2. Router 0 harus lewat 3.1. Jadi kita harus kasih tahu cara arah kemana buat ke jaringan 1. Karena pesan ini yang awalnya diminta untuk ke 192, 168, 2.2. Yang mana itu merupakan alamat jaringan 192, 168, 2. Network address-nya 2.0. Nah, kita coba pakai simulation dulu. Kita lihat ya ke sini. Set. Kok nge-lag? Nah. Set. Nah, di sini ada silang, artinya harus terproses dulu. Gimana caranya biar nggak silang? Kita harus fast forward dulu. Mengapa ada silang? Karena port-port ini atau jaringan-jaringan ini perlu apa ya, semacam adaptasi atau trial and error. Jadi perlu membutuhkan waktu untuk mengkonekkan diri satu sama lain, membutuhkan waktu untuk mengetahui jalannya. Jadi nggak bisa langsung terkonek. Udah saya fast forward beberapa menit, kita coba lagi. Oke. Nah, jalan. Berhenti di sini. Oke, kita delete ulang. Jadi kita tuh tetap butuh proses ya buat agar sampai itu harus ada prosesnya, kayak semacam pengenalan gitu. Nah, itu baru bisa jalan. Nah, ini silang lagi. Berarti harus diulang lagi. Kita coba lagi. Seret. 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 Nah, sampai kan? Nah, sampai. Jadi emang waktu kita udah connect, meskipun kita udah benar koneksinya, kita tetap perlu semacam trial and error. Jadi kayak kita harus coba dulu dan pastinya fail dulu, nggak langsung berhasil. Yang mana port-portnya tuh akan apa ya, istilahnya akan ya membutuhkan waktu untuk kenalan lah jaringannya kemana. Nah, akhirnya sukses. Oke, kita langsung masuk ke challenge yang kedua. Oke, di challenge kedua ini kita akan menambahkan port lagi di tengah-tengahnya. Ini kita geser dulu. Oke, ini kita
Wait. Kita geser biar lebar. Ini naikin aja biar bagus. Sini. Terus ambil port lagi yang sama. Ini, kita pakai naik turun ya, biar rapi. Aduh, salah pencet. Nah, jebret, jebret, jebret. Oh, masih merah, belum diaktifkan. Kita tambahkan dulu. Kita matikan, tambahkan port, nyalakan lagi. Kita matikan dulu. Real time. Udah nyala belum? Nyalakan lagi. Belum nyala. Udah. Nah, puting dulu sampai selesai. Bisa di fast forward kayaknya, tapi nggak apa, kita nikmati proses booting. Oke, selesai. Kita on dulu, nyalain. Oke. Nah, ini kan udah 3.2. Berarti kita perlu memasang IP yang sama pada 4.2. Pada sebelah kiri router 3 atau yang menghubungkan router 3 dengan router 0. Berarti yang di sebelah kiri kita cek dulu, yang di sebelah kiri ini gig berapa. Gig 0000 harus punya jaringan 4. Kayak si sebelah kanannya router 0. 4.3. Oke. 192.168 4.3. Oke. Nggak usah. Udah. Terus yang sebelah kanan ini kan yang di ujung sebelah kirinya router 2 itu kan 4.1, sedangkan kita nggak bisa ngasih network address yang sama pada router yang sama, namun dua port yang berbeda. Jadi misalnya kalau ini 92.168.4, yang di sini juga nggak bisa 192.168.4. Jadi harus network address yang berbeda. Karena itu kita ganti yang ini dulu deh. Karena ini 4, kita bisa ngasih ini jadi yang 3 aja. 3.3. Karena ini udah ada 3.1, 3.2, kita kasih yang berbeda 3.3. Nah, kita juga ganti sebelah sini. Yang ini kita ganti 3.3. Oke. Ini enaknya berapa ya? 3.4 deh. Nah, 3.4 biar yang sebelah kiri 3.3. Nah, 3.4. Oke. Lalu yang di sini yang sebelah kanannya 3.3 biar sama kan, satunya 192.168.4.3, ini 3.3. 24. Nah, bagus. Mantap jiwa. Belum dipasang, bro. Kita kopas saya. Taruh di sini. Oke, 3.3. Masuk. Nah, mantap. Nah, kita jangan lupa ganti statiknya. Jadi kan untuk kedua, ya kan, misalnya kita perintahkan kedua, kita harus 4.1. Tapi ini namanya udah ganti kan, 4.3. Berarti ini remove aja. 92.168.2.0. Woi, gak kemencet. Nah, 255. Sensitif. 0. Lalu kita kan mau ke 20. Jadi router 0 kita akan kasih tahu harus lewat 4.3. 4.3. Mantap. Add. Masuk. Oke. Lanjut. Ini juga kasih tahu kalau mau ke
jaringan yang kedua harus lewat sini ya berarti 3.4. 192, 168, 3.4. Wih, 2.0, untung aja. Nah, 192, 168, 3.4. Oke. Sekalian, kalau misalnya ini router 3 mau balik ke jaringan 1, berarti kita harus lewat ujung sebelah kanannya router 0, 4.2. Kalian guys. Nah, gini loh. Oke. Sip. Ready. Ini juga karena tadi berhubung ini ganti. Kalau mau kembali, ini remove dulu. 192, 168, 1.0. Ke 3.3. Oke, add. Oke, ini kan tadi nggak kita ubah-ubah karena ini sama ya. Kita cek lagi. 192, kalau mau kedua berarti kita harus lewat 3.2. Oke, udah sama. Oke, label-label sudah, kita coba. Pakai simulation ya. Sini ke sini. Seret. Apakah langsung bisa sampai sini? Tidak bisa. Harus diulang. Delete. Kenalan dulu. Proses dulu. Seret. Oke, sampai sini pasti nggak bisa. Oh, bisa langsung. Mantap lah. Oh, bisa langsung. Ternyata langsung bisa. Oke, sudah sampai ke PC 2. Seret. Masuk. Seret. Oh, langsung bisa guys. Kenalannya cepat. Wah, langsung bisa. Jadi, begitulah cara challenge 1 yaitu menghubungkan satu router di tengah-tengah, terus kita tambahkan lagi router menjadi 2 router. Jadi intinya tuh yang pertama kita harus ngambil routernya, pasang-pasang portnya, terus nyalain, intinya setting hardware portnya dulu. Kalau udah semuanya tersetting dengan benar, kayak udah nyalain port, pasang port banyak, oke. Lalu hubunginnya, jadi antar port yang berdekatan, misal router 1 yang di sebelah kiri ini, yang saya lingkari, nah berarti ini harus satu jaringan sama yang ini. Begitu pula ini, yang sebelah kanannya router 3 harus satu jaringan sama router 3-nya yang sebelah kiri. Begitu pula selanjutnya, router 3 yang sebelah kanan harus sama dengan router 2 yang sebelah kiri. Itu harus jaringan yang sama. Nah, kemudian nggak bisa dalam satu router itu ada 2 port, tapi 2 portnya punya jaringan yang sama. Jadi kalau satu router ada 2 port, jaringannya harus beda. Yang ini 4, ini 3, yang ini 4, ini 3, ini 3, ini 2, ini 3, ini 1. Seperti itu. Terus, kalau udah semua terset up, kita harus ngasih tahu pakai static. Nah, static ini ngasih tahu, misalnya aku ngirim dari PC0. PC0 ini network address-nya 1 kan, ke PC berapa? Ke PC3, network address-nya 2. Berarti kita ngasih tahu kalau mau ke wilayah network address 2 harus lewat port ini, port selanjutnya, dan port selanjutnya. Begitu pula waktu reply atau membalas. Ketika dibalas pun kita perlu ngasih tahu dari port yang setelah dikirim, dari port yang sebelah kanan, kita perlu memberi arah kemana arah pulangnya atau arah ke jaringan 1, yaitu seperti ini. Untuk kembali ke jaringan 1, kita perlu lewat 4.2, kita perlu lewat 3.1, dan seterusnya. Setelah semua itu selesai pun nggak langsung bisa. Waktu dicoba pasti ada fail-nya karena ada proses atau ada waktu agar port ini menyesuaikan atau beradaptasi atau lebih kenal dengan jaringannya. Baru setelah 2 kali percobaan atau bahkan sampai 3 kali baru sukses terus. Ini coba ke real time.
Kita coba lagi, nggak pakai simulation, langsung dari ujung ke ujung. Nah, fail. Tapi kalau dicoba lagi, ujung ke ujung, sukses, ya kan? Nah, sukses lagi. Pokoknya sekali pasti fail, nanti setelahnya langsung nggak fail. Jadi begitulah video kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.